Dulu menyatukan Cina, itu kepala raja dipenggal semua. Ada 7 kerajaan Cina itu ya, 5 kerajaan besarnya, 2 kerajaan, semua raja yang tidak menyerah. Lihat aja, dipenggal nggak kepalanya? Dipenggal. Ya. Tapi kalau yang membelot sama dia itu, miliarder itu, yang bilang kepala Putin 14 miliar, cari sampai ketemu kan? Nah, kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi mengapa dia tidak mau membuat si presiden Ukraina ini? Ya kan, terlalu kecil lah kalau Putin sampai bunuh dia. Masa meriam membunuh nyamuk? Itu logikanya, filosofinya. Ngapain meriam bunuh nyamuk? Ya, oke, itu jawaban saya ya. Masa kita menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Ya nggak betul lah. Kita anggaplah nyamuk si presiden Ukraina ini. Dia mau pengen bertekuk lutut biar Amerika tahu. Kalau dia bertekuk lutut, ya artinya apa? Sama NATO juga bertekuk lutut. Ya, karena kan ini persoalannya gara-gara dipaksa si Ukraina dibujuk-bujuk supaya masuk NATO. Sehingga kalau dia masuk NATO, wah garis pertahanannya si Rusia semakin sempit. Ada Fransin Sinaga. Sinaga. Siapa itu? Ya, Pak Frans, silakan. Itu muridnya Pak Tobing itu, jadi supaya pintar. Frans Sinaga siapa nih, Pak Santi Amar ya? Bukan. Ya, silakan Pak Frans. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Baik, Pak Jenderal. Ya. Baik Pak, saya mau tanya Pak. Ini Pak. Ya, pertanyaannya, kenapa Putin tidak melakukan operasi senyap untuk menangkap atau kalau perlu bunuh Zelensky? Karena intelijennya Rusia kan terkenal itu, KGB, sangat kuat. Itu kemudian kebiasaannya di Rusia itu kan juara catur di dunia. Jadi rajanya harus mati. Beda dengan di Cina. Kalau Cina kan mainnya itu Wei Qing atau Igo. Ya, prinsipnya kepung wilayah. Begitu pertanyaannya Pak Jenderal. Oke. Dia kalau mau ngambil siapa si presidennya Ukraina itu mah gampang. Tapi kenapa dia tidak mau? Why? Kenapa dia itu justru melanggar konstitusi. Kalau dicuri malah, kalau dia menculik si Zelensky malah melanggar konstitusi dia. Iya, karena dia menganggap bahwa Ukraina itu saudara satu. Yang kedua, dia mau melecehkan itu NATO. Ya orang-orang yang melibat dia biarkan aja nanti sampai berkutik. Kalau saya ngapain mencuri dia? Saya mau dia bertekuk lutut. Itu kalau saya jadi Putin. Ya, operasi senyap. Udah tahu mereka, makanya mereka juga mengembangkan operasi senyap kan. Yang dianggap separatis itu bukan senyap. Cuman kenapa dia tidak mau menculik kepalanya siapa? Dia bukan Amerika. Kalau Amerika iya. Irak, coba Saddam Hussein. Siapa lagi dulu yang negara mana itu sampai diserbu sama pasukan khusus sampai ke sana, dibawa ke Amerika. Udah tuh Gaddafi. Lah beda, hati-hati. Walaupun dia bermain catur, karena saya bilang beda doktrinnya Uni Soviet, doktrinnya beda. Walaupun semua ada operasi senyap, tapi belum tentu dia mau melakukan itu. Makanya kan itu tadi cara bertindak yang dipilih. Cara bertindak yang dipilih itu proses pengambilan keputusan. Saya memutuskan tidak ada jalan lain seperti ini, ya. Tapi kalau yang membelot sama dia itu, miliarder itu, yang bilang kepala Putin 14 miliar, cari sampai ketemu kan? Nah, kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi mengapa dia tidak mau membuat si presiden Ukraina ini? Ya kan, terlalu kecil lah kalau Putin sampai bunuh dia. Masa meriam membunuh nyamuk? Itu logikanya, filosofinya. Ngapain meriam bunuh nyamuk? Ya, oke, itu jawaban saya ya.
Ya, masa kita menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Ya nggak betul lah. Kita anggaplah nyamuk si Presiden Ukraina ini. Dia mau pengen bertekuk lutut biar Amerika tahu. Kalau dia bertekuk lutut, ya artinya apa? Sama NATO juga bertekuk lutut. Ya, karena kan ini persoalannya gara-gara dipaksa si Ukraina dibujuk-bujuk supaya masuk NATO. Sehingga kalau dia masuk NATO, wah garis pertahanannya si Rusia semakin sempit. Ya, itu doktrin militer. Ya, itu doktrin militer, area of interest. Area kepentingan saya, kepentingan keamanan nasional saya, kepentingan kesejahteraan nasional saya, kepentingan hubungan internasional saya. Si Putin nggak mau. Sekarang kalau Amerika, katakanlah Joe Biden jadi Putin, mau? Nggak mungkin juga. Sama, ini kan bermain doktrin sama strategi. Doktrin bukan strategi ya, saya kasih tahu. Doktrin bukan strategi, tapi saling terkait. Tanpa doktrin, strategi tidak bisa dirumuskan, tidak bisa dilakukan. Ya, silakan kalian panggil sini jenderal suruh ngajarin doktrin sama strategi. Bullshit kalau nggak saya yang jadi penanggapnya lari puntang panting dia. Oke ya, saya bukan sombong, tapi memang saya mendalami. Ya beda dengan strateginya Thailand. Kenapa Thailand tuh nggak bisa kenapa Thailand, negara Thailand tuh satu-satunya, ya menurut saya, negara yang tidak pernah dijajah. Kenapa dia bisa nggak dijajah? Why? Hebat diplomasinya. Itu, lihat diplomasinya Thailand. Thailand nggak ada hari kemerdekaannya loh ya. Nggak ada hari kemerdekaannya. Tapi yang lainnya Pakistan, India, Indonesia, Singapura, Malaysia, semua ada. Vietnam, semua ada hari kemerdekaannya. Nah tadi Cina, jangan salah, Lai Sinaga. Dulu menyatukan Cina, itu kepala raja dipenggal semua. Ada 7 kerajaan Cina itu ya, 5 kerajaan besarnya, 2 kerajaan, semua raja yang tidak menyerah. Lihat aja, dipenggal nggak kepalanya? Dipenggal. Jadi jangan dibilang doktrin Cina enggak, dulu sadis. Itu namanya raja waktu dinasti Qin itu menyatukan Cina itu. Wow, perangnya 500 tahun lebih itu. Cina itu bisa bersatu. Belajar dulu sejarah ya. Makanya tadi ada komponen sejarah. Nah, oke, lanjut. Sudah saya jawab itulah. Nggak usah dipersoalkan lagi. Udah tahu walaupun dia pemain catur, dia tahu bagaimana skakmat. Ya, skakmatnya si Ukraina. Nanti kita kan masih panjang ini ceritanya. Masih berlanjut. Ini udah hari ke-14 ini. Ini udah berlarut juga ini. Kalau satu hari bisa berapa triliun itu ya untuk perang. Tapi udah dipersiapkan dia nggak? Sudah. Dia kira mungkin dalam 1 minggu lewat diplomasi si Presiden Ukraina ini bisa menyerah. Ternyata tidak. Hati-hati loh. Kalau perang tidak menyerah, itu nanti ya seperti pampasan perang. Yang kalah itu harus bayar loh. Harus membayar. Itu aturan hukum. Tapi kalau Indonesia dulu menang dari Belanda, nggak ada utang Belanda sama kita. Karena diserahkan Papua. Ya kan? Karena Papua diserahkan. Jadi itu bargainingnya. Oke ya, itu ya. Jadi jangan bilang Cina tidak penggal kepala. Waduh, lebih sadis. Korupsi aja tembak mati kok. Ya. Tapi Putin lain caranya. Ya kita nggak tahu. Itu keputusannya Putin. Ya. Keputusannya Putin. Cara apa yang harus saya lakukan untuk menundukkan Ukraina? Dan bukan Ukraina. Ukraina itu sasaran antara. Hati-hati ya. Di militer itu ada sasaran antara. Ada sasaran pokok. Sasaran pokoknya apa? Kalau NATO, Amerika, macam-macam perang dunia, itu aja. Perang dunia. Nah, kita harus lihat imbasnya kemana nanti. Kita kena imbasnya nggak? Tadi Pak Putih bilang, iya, kita kena limbahnya. Limbah perang, spillover bahasa kerennya itu. Jadi Laut Cina Selatan, itu kita nggak klaim. Tapi kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, di Taiwan, kita kena limbahnya. Limbah perangnya apa? Bisa manusia mengungsi ke Indonesia. Sudah siapkah Indonesia menampung? Di mana ditampung? Apalagi era COVID ini. Ya, apalagi era COVID ini. Gimana mau ngasih makan mereka? Ekonomi kita juga lagi parah. Ya.
Ini sebentar lagi beras naik. Semua pada naik. Kecuali kolor aja nggak naik. Turun. Ya oke lah. Itu aja dulu jawaban saya. Lanjut pertanyaannya. Loh. Presentasinya dilanjut nggak? Ada pertanyaan nggak? Pak Lani Yohana yang resen, silakan Pak Lani Yohana. Itu ada yang resen itu. Halo, Shalom, Pak Jenderal. Salam tanya aja, nggak usah takut. Asal jangan ngajarin saya. Kalau ngajarin saya, tunggu dulu lah. Sekolah dulu sampai selesai. Siap, Jenderal. Ya, Kan, Sis, kita kan negara kesatuan Republik Ya. Indonesia, kan belum selesai. Kemungkinan kita kan diserang ada dua, dari Vietnam oleh Australia. Mana mungkin Australia, maksudnya bukan Austria. Mana mungkin kita diserang dari negara lain. tolong di apa lagi lah, tolong diulangi lagi, nggak dengar saya. Tasya. Ini, Jenderal, Iya. kemungkinan Indonesia diserang dari Vietnam sama dari Australia. Gimana? Rusia itu nyerang Indonesia. Siapa? Kemungkinan Siapa yang negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Timor Leste itu kan karena Wiranto membentuk FPI, Bangsa Soekarsa. Semua tahu tuh, Gereja Katolik dibakar, udah terpapar dalam sejarah. Apakah mungkin tuh Papua itu bisa merdeka? Itu karena AGHT, hambatan gangguan antitesisnya kan. Kita itu Pancasila baca roba, belum ada khilafah, PKS, ada saya bahasa komunis syariah. Itu antitesisnya gitu. Gimana kita menghadapi tantangan dari Vietnam? Itu kan dia serbu terus di Natuna. Apakah kita mesti buat pangkalan di Natuna? Apakah di Kinabalu? Kita kan mau pindah ibu kotanya. Dia kan ini udah mau habis masa jabatan Jakarta. Dia mesti siapin dong. Itu kan strategi militer. Dia perang. Doktrinisasi. Itu aja tanyanya. Pertanyaannya tadi nyalahkan Pak Wiranto ya, membentuk FPI ya. Iya, Oke, satu. Yang kedua, masalah Timor. masalah tadi Papua itu apa bisa lepas apa enggak tuh? Oke, Papua bisa lepas kalau PBB mencabut resolusinya. Selama resolusi PBB, saya lupa nomor 200 berapa itu, kalau itu nggak dicabut ya nggak bisa. Karena PBB itu bukan persatuan babu-babu ya, persatuan bangsa-bangsa. Dan sudah dilaksanakan dulu referendum walaupun caranya berbeda. Karena dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ideologi Pancasila. Bukan dengan voting. Jadi kemungkinan, makanya kalau pertanyaan apakah Papua bisa lepas? Bisa iya, bisa tidak. Iya kalau. Tidak kalau. Kalau pertanyaannya seperti itu. Mengapa Papua tidak boleh lepas? Yaitu tadi. Kalau doktrin pertahanan. Karena itu termasuk apa? Pertahanan depan kita. Dari menghadapi musuh dari mana? Dari Asia Pasifik. Hati-hati loh ya. Kalau kita buka peta dunia. Jangan peta Indonesia, peta dunia. Kira-kira musuh kalau menyerang Indonesia dari mana? Dari sebelah timurnya Sumatera. Sungai terbentang sangat luas. Tidak ada yang menghambat. Kemudian dari selatan. Dan dari timur sana, dari barat sana, dari Indo-Pasifik. Mengapa Pacific Command? Dulu ya, US Pacific Command. Saya 15 kali ke Hawaii. Ya, apa mau saya tunjuk saya dengan Panglima Komando itu makan bersama di sana, di ruang makannya. Hah? Dulu US PACOM, sekarang US Indo PACOM. Artinya apa?
area of responsibility tentang keamanan di wilayah Indo-Pasifik itu berada di apa? Di komando US PACOM, US Indo-PACOM sekarang. Hati-hati loh. Saya kan sudah bilang, area of interest, area of responsibility, area of operation. Itu hanya diajarkan di doktrin. Lah sekarang masalah Timor Timur. Itu dulu tentara kita itu diundang atau kita invasi? Pertanyaannya, rakyat Timor Timur yang ingin berintegrasi kok. Hati-hati loh, kita diundang invitation, tapi kita salah. Cuman waktu itu kan terjadi perang Vietnam. Ditakutkan efek domino sampai ke Indonesia. Kalau kita mau belajar sejarah ya, siapa duta besar Amerika di Vietnam? Kenapa dia dipindahkan ke Jakarta? Tolong dulu. Apa hubungannya kita dengan Vietnam? Kita dengan Vietnam tidak pernah berkelahi. Tidak pernah ribut loh. Saya ya pernah memimpin rapat ya di Vietnam. Ya, jangan dikira enggak, di Kamboja pernah. Ya. Saya ikut hadir dalam rapat-rapat. Masalah apa? Masalah keamanan ASEAN. Ya, kebetulan Indonesia bertanggung jawab ya tentang apa? ASEAN Security Committee. Nggak ada hubungan dengan Vietnam. Kalau pangkalan harus dibangun di Natuna, iya, karena itu garis depan. Pertahanan harus disusun secara mendalam. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Bagaimana Anda menyerang kalau dari Jawa? Nah, cuman repotnya Indonesia ini pulaunya banyak. Tadi kan sudah saya katakan, mau pakai doktrin apa? Pertahanan wilayah atau pertahanan titik? Saya maklumlah Anda bukan tentara dan tidak belajar doktrin. Ya, cuman doktrin Indonesia itu ada jeleknya. Apa? Bandung lautan api, capek-capek membangun Timor Timur. Itu tadi begitu Timor Timur bukan milik kita lagi. Ya sudah, bakar-bakar. Kalau Cina coba lihat. Hong Kong diambil Inggris, Makau diambil Portugis ya atau apa hak Makau itu. Ya, kemudian Taiwan sekarang dijaga-jaga sama Amerika. Dihancurkan nggak? Enggak. Nanti suatu saat Anda akan kembali. Karena doktrinnya Cina beda. Ya, strateginya Cina beda. Menguasai suatu negara tidak perlu menghancurkan. Itulah strategi terhebat. The best strategi. Itu. Jadi jangan bilang kita, ya kesalahan kita. Kemudian masalah Timor Timor. Kita diundang untuk berintegrasi. Anda sudah pernah ke Timor Timor nggak, Pak Sinaga? Saya sudah di sana hidup. Ya, 2 kali saya operasi di sana. Ya. Orang Timor Timor itu sebenarnya budaya sama dengan kita. Antara Timor Barat dengan Timor Leste sekarang itu sama. Cuman satu pakai mazhab Katolik, satu lagi mazhab Protestan. Ya, itu saja. Saya jadi dandim di sana itu ribut hanya Katolik dengan Protestan sebenarnya. Berbeda mazhabnya. Ya, hanya gara-gara satu berdoa tutup mata, satu berdoa buka mata, ribut. Bakar-bakaran, coba. Saya dandim juga bingung. Saya bilang, apaan kamu bakar-bakar gereja di sini? Hah? Bukankah kamu Bible-nya sama? Enggak, Pak. Dia berdoanya tutup mata, satu buka mata. Gara-gara tutup mata, buka mata. Di mana tertulis? Baru dia bingung. Ya inilah. Tapi akhirnya Timor Timor bukan bagian dari kita. Ya, kalau mau lihat sejarah, sebenarnya Timor Timor itu juga milik kita. Ditukar sama siapa? Itu Flores itu. Ya, karena Portugis mendarat pertama kali di Okusi, di Pantai Makassar itu. Tolong dulu ya, kalau nggak ngerti sejarah, repot kita. Kalau FPI, dulu Panglimanya Pak Wiranto, saya komandan satuan juga di Kodam Jaya. Ya. Saya komandan satuan di Kodam Jaya, dia Panglima. Ya. Beliau itu dulu membuat itu Sisaan Kamerata itu, ya, salah satu dia buat Pam Swakarsa. Pam Swakarsa nggak taunya lama-lama menjadi EPI, bukan Pak Wiranto menciptakan EPI, enggak. Mereka merubah bentuk menjadi Pam Swakarsa.
Ya, ini tolong dipikirkan. Nah, sekarang kan yang namanya anak macan ya, dipelihara. Ya, sekarang mau nerekam kita sendiri. Tetapi selama doktrinnya bertentangan dengan ideologi Pancasila, tidak akan mungkin bercokol di negara ini. Bumi Pertiwi tidak akan mau. Percaya sama saya. Lihat nanti. Tidak akan. Ya. Oke, saya kira bisa saya jawab itu. Apalagi tadi yang nggak kejawab sama saya. Jadi kita nggak akan perang dengan Vietnam. Justru kita menggunakan doktrin Vietnam. Jangan salah. Doktrin ketahanan nasional itu diadopsi dari Vietnam. Dan itu diberlakukan. Kemarin Pak Putih udah saya tunjukkan. Kapan diberlakukan doktrin ketahanan? Desember 74 ada surat keputusan ditandatangani oleh M. Panggabean, Panglima TNI, dilanjutkan oleh Gubernur Lemhanas Saidiman, Pak Saidiman tanda tangan supaya ini diajarkan. Tapi loh, kita sama Vietnam nggak ada musuhan. Kapan kita bermusuhan dengan Vietnam? Walaupun dia komunis, nggak ada. Tapi dulu efek domino, memang banyak pengungsi Vietnam yang ditampung di Galang sana. Ya. Ini tolong dipahami, ya. Tapi sekarang Vietnam sama Amerika damai-damai aja, itu kawin-ngawin lagi. Kawin-mawin, ya kan? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Saya kira udah terjawab. Ya, ini Pak lawyer kita nih, Pak lawyer, Pak Ren.